Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini terkait dengan logika dan algoritma akan dibahas terkait dengan function, ya, function yang terutama di algoritmanya, di pseudocode-nya dan juga di Python-nya. Kita akan bahas algoritma dan implementasi di bahasa Python-nya. Ya, mari kita lihat yang pertama, bahwa di sini kita terlihat di bagian sebelah kiri ada sebuah pseudocode, ya. Ada program utamanya dan subprogramnya, ya, atau functionnya. Di sini kita lihat di program utamanya adalah X sama dengan 20, ya, sebagai nilai yang diberikan kepada variabel X. Kemudian di baris keduanya di program utama yaitu Y sama dengan proses X, ya. Maka nilai X di sini yang sama dengan 20, ya, akan dibawa, ya, akan memanggil Y sama proses X itu akan memanggil subprogram, ya, subprogram proses X. Ini huruf kalau di pseudocode nggak terlalu masalah, kita lihat di sini huruf besar huruf kecilnya. Tapi nanti ketika lihat implementasi di bahasa pemrograman kita perlu perhatikan, ya. Seperti Python huruf besar huruf kecil itu berbeda. Jadi kita kalau misalnya proses ini huruf kecil P-nya, maka proses yang di atas di subprogramnya itu juga sama huruf kecil, ya. Kemudian nilai X sama dengan 20 dibawa ke subprogram ini, kemudian menggantikan nilai ini X-nya, ya, di function di sebuah statement X sama dengan X pangkat 2 dikurang 2, ya, X sama dengan X pangkat 2 dikurang 2, sehingga nilai 20 ini akan dipangkatkan 2, ya, kemudian dikurangi 2, ya, sehingga X yang baru itu bernilai 20 pangkat 2 dikurang 2, jadi 400 dikurang 2, 398, ya. Jadi nilai X sekarang ini 398, ya, sehingga dia ke X yang ini dan dikembalikan ke sini, ya, sehingga Y sekarang sama dengan 398, ya. Bawa ke sini, ya, kemudian ke sini, ya. Ini yang keempat, ini kelima, ya, sehingga Y sekarang bernilai 398, ya, sehingga dicetak ke sini, sehingga dicetak di layar Y sama dengan 398, ya. Itu perjalanan nilai X sama dengan 20 sampai dia dikembalikan oleh subprogram. Hasil perhitungan di dalam subprogram ternyata X yang baru itu sama dengan 398. Nah, nilai X dikembalikan ke pemanggilnya tadi, Y sama dengan proses X, sehingga Y sama dengan nilainya 398, ya. Nah, kalau kita perhatikan sebelah kanan, ini adalah program Python-nya, ya. X sama dengan 20 tadi, ya, sama. Jadi tidak ada perubahan yang sangat ini, ya. Kita lihat di sini X sama dengan 20 sama, Y sama dengan proses X, ya. Jangan lupa tadi disesuaikan dengan bahasa pemrogramannya bahwa penamaannya hurufnya antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda, ya. Sehingga sama seperti tadi prosesnya,
ya. Untuk yang pangkat X sama dengan X pangkat 2 dikurang 2 itu, kalau di Python berarti pangkat itu bintang-bintang, ya, artinya itu pangkat. Ya, mau pangkat berapa? 2, ya. Jadi X bintang-bintang 2 dikurang 2, ya. Sama ininya, ya, sehingga ini adalah implementasi ke bahasa Python. Hasilnya sama Y 398. Ya, berikutnya kita lihat. Ya, di sini ada perbedaan. Ya, mana kita lihat perbedaannya, ya. Nah, ternyata ada perbedaan di sini, ya, Y. Dan Y sini, ya. Sama seperti tadi, ya. X sama dengan 20. Ya, mengisi 20 di subprogram proses, ya. Subprogram proses ini akan menuju ke subprogramnya, ya. Menuju ke subprogramnya sehingga X sama dengan 20. Kemudian X diproses ini, ya. Sehingga Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2. Jadi Y sama dengan 20 pangkat 2 dikurang 2. Sehingga nilai Y-nya adalah 398. Dikembalikan lagi ke sini, ya. Sehingga nilai nilai Y-nya sekarang 398, ya. Demikian juga dengan bahasa Python-nya tidak sedikit perubahan, ya. Untuk functionnya tadi sudah, ya, def, nama functionnya, ya, X sama dengan proses X titik 2, jangan lupa. Dan penulisan ini, ya, di dalam proses di dalam subprogram ini semua statementnya itu ditulis menjorok ke kanan, ya, menjorok ke kanan, jangan rata dengan yang def, ya, menjorok ke kanan pakai tabulasi. Kemudian ya, menggunakan tombol tab sehingga dia menjorok ke kanan. Nah, ini penulisannya. Artinya bahwa proses ini semua itu ada di dalam subprogram proses, ya. Kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini, ya, seperti ini. Ya. Oke. Itu adalah contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Ini kita lihat, ya, di mana perubahannya ternyata di return-nya mengembalikan nilai X dan Y-nya, ya. Sekarang kita lihat prosesnya, ya. X sama dengan 20, ya, ke sini. Kemudian 20 dibawa ke sini, ya. X-nya, kemudian X-nya diganti nilainya oleh 20. Jadi 20 pangkat 2 dikurang 2, Y-nya menjadi 398, ya. Nilai Y-nya masuk ke sini. Nilai X-nya, ya, tetap, yaitu berapa X-nya? 20, ya. Sehingga ketika ini dikembalikan, maka Y bernilai bernilai X-nya 20 dan Y-nya 398, ya. Kita bisa lihat. Jadi ini bisa dijalankan menggunakan editor, ya, interpreternya PyCharm, ya. Bisa juga menggunakan Colab, ya. Colab Google, ya. Colab research google.com. Itu bisa dicoba dijalankan di sana, ya. Ini, ya. Ini adalah proses program dengan menggunakan function, ya. Kemudian slide berikutnya, ya, kita ambil di sini tugas praktekum, ya, praktek yang nanti bisa dicoba, ya. Jadi apakah menggunakan PyCharm, ya, editor. Di sekalian juga kita bisa menjalankan merun, ya, apakah program ini jalan dengan benar, ya. Apakah program ini ada errornya, apakah program ini menghasilkan output yang benar, ya. Nah, sekarang kita ambil contoh di dalam tugas ini, ya. Nah, diketahui persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya. Ini adalah bentuk umum untuk persamaan kuadrat, ya. A-nya adalah koefisien, ya, koefisien dari x kuadrat. B-nya adalah koefisien dari x
dan C adalah konstantanya ya. Nah, ditanyakan adalah berapa nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut ya. Berapa nilai X atau X-nya sebagai akar dari persamaan tersebut ya. Nah, dari sini yang paling mudah ya, apakah bentuknya apapun kuadrat tersebut ya. Sebutnya kita bisa memecahkannya menggunakan faktorisasi ya, menggunakan faktorisasi di sini ya. Ini dibentuk ke bentuk umumnya ini dibentuk ke dalam faktorisasi ya. Nah, yang lebih mudah adalah menggunakan rumus ABC ya. Dengan rumus ABC ini kita bisa secara manual juga ya. Manual kita bisa mencari nilai X-nya ya dengan menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC itu sebetulnya ya seperti ini ya, sebelum dipecah. B kuadrat dikurang 4 kali A kali C ya, per 2A ya. Seperti ini. Nah, maka dipecah. Yang plus jadi min B plus akar ya, min B tambah akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi 2A ya. Dan X2-nya adalah min B dikurang ya akar B kuadrat min 4 kali A kali C, atau B kuadrat min dikurang 4 kali A kali C dibagi 2 kali A ya. Nah, B kuadrat min 4AC ini itu dinamakan diskriminan ya, diskriminan ya. Saya hapus diskriminan. Nah, inilah yang menentukan apakah dia X-nya ada 2 ya, solusinya ada 2 jawaban, ada 2X ya. Ya, bisa 2 akar atau juga ada 1 akar atau tidak ada akar atau imajiner ya. 2 akar jika B kuadrat dikurang 4 kali A kali C itu lebih besar daripada 0. Kalau 1 akar berarti B kuadrat dikurang 4 kali C sama dengan 0. Nah, kalau tidak punya akar, kalau jika B kuadrat min 4AC sama lebih kecil daripada 0. Ya, ini terjadi. Nah, ini sebagai syarat nanti di persamaan diskriminan ini B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ya, inilah yang menentukan apakah dia 2 akar, 1 akar atau tidak ada akar ya. Tidak ada akar ya, imajiner ya, karena dia akar dari negatif adalah bilangan yang tidak terdefinisi ya, atau akar di kalkulator tidak bisa menjawab tuh. Akar min sekian itu tidak bisa dijawab oleh dia ya. Kalau kita ini kan ini masuk ke dalam bilangan kompleks ya, bilangan kompleks. Nah, di sini bagian daripada imajiner ya. Akar itu imajiner. Jadi kalau misalnya kita ada min 2 itu berarti ini adalah bagian daripada imajiner ya. Kalau kalkulator nggak bisa ngitung dia ya. Tidak bisa ngitung. Ya, tidak terdefinisi dia. Nah, kalau kita lihat di sini ya, maka kita bisa buat algoritmanya atau langsung ke program Python-nya ya. Python-nya bagaimana menjawab kalau soalnya bentuknya persamaan kuadrat ini ya. Makanya kalau kita ambil contoh di sini ya, kita ambil contoh di sebelah kanannya, diketahui persamaan kuadrat dengan bentuk X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0 ya. Kemudian buat program Python untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan function ya. Bisa saja kita tidak menggunakan function atau kita bisa gunakan function ya, terserah, tapi nanti kita gunakan tidak menggunakan function, yang satu lagi menggunakan function ya. Jadi X kuadrat min
5x tambah 6 sama dengan 0 ini yang kita akan jawab ya. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya ya, nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, tugas yang kedua ini adalah terkait dengan kalau kita buka kalkulator ya kan ya, di situ ada sinus, ada kosinus, ya ada tangen, ya. Kemudian juga ada integral di sini ya, ada integral nih ya. Ada sinus, ada kosinus, ada tangen, integral. Nah, juga di sini ada e pangkat x ya, itu adalah bilangan natural dengan nilai 2,7, 1, 8, 2, 8, 4, 5, 9, dan dia masuk bilangan irasional di sini ya. Nah, ini titik-titik artinya angkanya masih ada di belakang 9 ini ya. Nah, ini artinya kalau kita lihat sebuah kalkulator, berarti di dalamnya itu ada modul programnya atau program yang kalau kita klik sinus, maka kita bisa menjawab sinus 30 misalnya ya, berarti setengah. Sinus 60 berarti setengah akar 3 ya, atau kalau di kalkulator sudah bentuknya sudah desimal ya, jadi akarnya tidak ada di setengah akar 3-nya, langsung menjadi bilangan bilangan desimal. Nah, ini artinya di dalam setiap tombol ini ada program yang mengolah input dan menjadi output ya. Seperti sinus ada ya, kosinus juga ada. Apa programnya? Tangen tuh apa programnya ya. Demikian juga integral dan bilangan e pangkat x ini ya. Nah, sebagai dasar perhitungan e pangkat x ini adalah deret ya, deret Maclaurin ya. Ternyata si e pangkat x ini sama dengan, kalau dibentuk deret itu sama dengan 1 tambah x dibagi 1 atau 1 faktorial di sini, ditambah suku yang ketiga x kuadrat dibagi 2 faktorial ya. 2 tanda tanya itu 2 faktorial, ditambah x pangkat 3 dibagi 3 faktorial, ditambah x pangkat 4 dibagi 4 faktorial, dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, berarti perhitungan ini ya, e pangkat x kita bagaimana deret ini membantu untuk menghitung e pangkat x ini ya. Nah, inilah yang dipakai dimasukkan ketika kita mengimplementasikannya ke bahasa manapun ya, apakah Python, apakah C, ataukah Pascal, ataukah Java ya, itu juga bisa kita patokan dari deret ini ya, deret Maclaurin ini. Dan deret Maclaurin adalah deret yang diturun dari deret Taylor ya, dengan mengambil x-nya sama dengan 0 ya, di titik x sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan saya ingin menghitung ya, yang sebelah kanan. Kita ingin membandingkan hasil perhitungan e pangkat 2 di kalkulator dengan perhitungan e pangkat 2 menggunakan deret Maclaurin yang kita buat sendiri nih ya, dari deret ini ya. Nah, untuk menjawab e pangkat 2 atau e pangkat apapun ya, maka kita lihat deret ini ya. E pangkat x itu ya 1 tambah x per 1 faktorial tambah x pangkat 2 faktorial tambah x pangkat 3 faktorial tambah x pangkat 4 faktorial ya. Nah, untuk mempermudah ini ya, untuk mempermudah implementasi ke bahasa pemrograman atau ke algoritma ya, algoritma atau pseudocode ya, kita lihat aja di sini. Nah, kita patokan kepada yang ini ya, yang x lah. Jadi ini kita bentuk ke dalam ya, sigma ya, dibentuk model ya, dalam bentuk sigma ya. Jadi ini 1 ditambah
sigma, ya. Menjumlahkan X per 1 faktorial tambah X 2 faktorial, maka penjumlahan yang berulang itu kita gunakan sigma. Nah, X atau kalau X dibagi 1 faktorial, X tanpa angka itu arti pangkatnya berapa? Ya, berarti pangkat 1 ya. Berarti X pangkat 1 dibagi 1 faktorial, ya kan? Nah, ditambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini mudah. Kalau kita ambil dari urutan 1, 2, 3, 4. Pangkat juga 1, 2, 3, 4 pangkatnya ya. Semua ada ininya ya, pangkatnya di sini. Ya, berurutan nih. Nah, kita ambil bahwa sigmanya dari 1 sampai tak terhingga, ya kan? Tak terhingga. Berulang dari X pangkat 1 ditambah X pangkat 2. Nah, berarti ini pangkat berapa? Kita lihat I-nya. Mulai I berarti I-nya 1 berarti pangkat 1. Ya. Kan gini ya. Nah, dibagi I faktorial, ya kan? Pada saat I sama dengan 1 berarti X pangkat 1 dibagi 1 faktorial. Nah, suku yang kedua tuh kan. Kemudian pada saat I sama dengan 2 berarti X pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, suku yang ketiga. Nah, dan seterusnya. Nah, inilah modelnya. Ya, model matematiknya ya yang bisa dijadikan perhitungan untuk menghitung nilai E pangkat X. Tergantung X-nya apa. Kalau X-nya 2 berarti E pangkat 2 itu berapa? Berarti kita masukkan semua nilai 1 tambah 2 pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah 2 pangkat 2 ya, dibagi 2 faktorial ditambah 2 pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah 2 pangkat 4 dibagi 4 faktorial ditambah dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, inilah yang model yang kita akan pakai di dalam implementasi ke bahasa pemrogramannya atau ke algoritmanya atau ke pseudocode-nya ya. Nah, ini adalah dua soal ya. Dua soal, yang satu adalah terkait dengan akar persamaan kuadrat, yang kedua adalah terkait bagaimana menghitung nilai dari E pangkat X. X-nya mau 2, 3 atau 1 ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana, yang penting menjadi bahasa pemrograman Python-nya apa nih ya dari dari soal yang kedua ini ya, untuk menghitung E pangkat X ini ya. Ya, nanti kita lanjutkan di pembahasan detailnya. Ya, marilah kita lihat lebih detail ya dari soal yang pertama dan juga soal yang kedua. Tadi soal yang pertama mencari akar ya. Mencari akar dari persamaan kuadrat ya. X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, berpatokan kepada bentuk umum X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kita bandingkan saja ya dari bentuk umum dengan soal yang ditanyakan ya. Maka kalau kita di sini koefisien dari X kuadrat ya, berarti depannya tidak disebutkan angkanya. Artinya apa? Artinya adalah A-nya sama dengan 1. Kemudian yang B dengan min 5, maka B-nya sama dengan min 5 ya. C sama dengan 6 ya. Nah, dari sini kita bisa hitung ya. Ya, kita bisa hitung akar dari persamaan kuadrat tersebut ya. Kita lihat sekarang B kuadrat dikurang 4 kali A kali C-nya berapa nih ya. Kita lihat sini B kuadrat berarti min 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 6 ya, berarti 25 dikurang 24 sama dengan 1 ya kan ya, 1 sehingga B kuadrat sama dengan 1 ya. Berarti apa? Lebih besar daripada 0. Artinya akarnya ada 2 akar nih, X1 X2 ya.
Kalau kita kita masukkan ya, maka X1 sama dengan min B tambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, berarti apa? Min kali min 5 ya, tambah akar B kuadrat min 4C itu kan berarti akar 1 ya. Nah, karena B kuadrat dikurang 4AC nya itu sama dengan 1 ya, per 2A. A-nya berapa? 1 ya. Ini 5 tambah akar 1 per 2. Jadi 6 per 2. X yang pertama sama dengan 3. X yang kedua, nah, berarti min B kurang akar B kuadrat min AC per 2A. Ya. Sama dengan ya, min 5, nah, B-nya kan min 5 ya, dikurang akar 1. Udah dihitung di atas ya. B kuadrat min 4AC sama dengan 1 per 2A, hanya 1. Berarti 5 min kali min plus. Nah, jadi plus 5 dikurang 1 per 2. Jadi 4 per 2. Dan di sini 2. Jadi X1 sama dengan 3, X2-nya sama dengan 2. Ya, itu jawabannya. Ya, secara manual kita gunakan rumus ABC. Nah, jika kita ingin menggunakan Python-nya langsung ya, Python-nya menggunakan bahasa Python, maka kita berpatokan pada input, proses, dan output ya. Input, proses, dan output ya. Mari kita lihat di sini ya. Tadi sudah bahwa ya, X kuadrat ya, min 5X plus 6 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita anggap begini ya. Ini persamaan. Nah, kita ambil komentar ya, tanda pagar itu ya. X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita berpatokan kepada input. Nah, inputnya apa? Yaitu A, B, dan C ya. A, B, dan C. A, B, dan C, maka ini menjadi input ya. Ya, menjadi input di sini ya. Maka kita anggap misalnya A-nya ya sama dengan apa nih? Ya, integer ya. Misalnya integer kita masukkan ya. Tidak float misalnya ya, integer input ini masukkan misalnya masukkan koefisien ya dari X pangkat 2 sama dengan gini ya, misalnya gitu ya. B-nya sama dengan integer input masukkan koefisien dari X sama dengan berapa ya. Nanti tipe integer disimpan di variabel B ya. Yang C integer ya, input ya, kemudian masukkan konstantanya ya, konstantanya itu C sama dengan berapa ya, gini. Ini A, B, dan C rata dengan yang pagar ya. Ini jadi penulisan A, B, C ini rata dengan yang tulisan pagar ya. Kemudian dilanjutkan dengan sudah input berarti proses nih ya, proses ya. Prosesnya apa ya? Prosesnya apa di sini kita lihat ya. Karena di sini ada tiga pilihan ya.
kemungkinannya ya, kemungkinannya. Ini kita ambil contoh aja, x kuadrat min 5x plus 6 ini ya. Tapi kan kita belum tahu berapa nilai x-nya ya. Berapa nilai x1, x2, atau jangan-jangan x-nya cuma 1 gitu kan. Atau x-nya sama sekali tidak ditemukan akarnya ya. Nah, di sini akan dihitung proses. Prosesnya apa? Yaitu if-nya. Yaitu determinannya ya, if ya. Determinan apa tadi? B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Kalau dia lebih besar daripada 0, maka akan gitu tuh. Maka apa? Ya. Maka yang dihitung adalah ada 2x ya. Ya, x1 sama dengan ya min B ya ditambah akar ya, akar B kuadrat ini ya. Atau lebih mudahnya kita ini aja ya, lebih mudahnya kita ganti aja nih ya. Cukup jangan berkali-kali kita mengetik ya. Berarti determinan lah ya. Diskriminan ya. Diskriminan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C, gitu aja ya. Jadi nanti tidak berkali. Jadi if D-nya lebih besar daripada 0, maka X1 gini ya. X1 sama dengan ya min B tambah akar ya kan, akar D pangkat 0,5 kan bisa di sini ya. D pangkat 0,5 itu berarti D pangkat setengah atau akar D ya. Dibagi 2 kali A. Jangan lupa 2 kali A itu harus dibatasi tak kurung. 2 buah yang satu bilangan, satu variabel A ya. Nah, itu kalau dikalikan, kalau di bawah posisi sebagai penyebut, maka harus dibatasi tanda kurung ya. Seperti ini. Demikian juga untuk yang X2 ya. Min B dikurang D pangkat 0,5 ya dibagi 2 kali A. Ya, kemudian else if ya. Else if D-nya sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ini ya, ini apa? Akarnya cuma 1, yaitu X ya. Sama dengan berarti D-nya 0, berarti tinggal min B dibagi 2 kali A. Nah, selain itu D-nya sama dengan 0 ya kan. Berarti apa? Print ya, tidak ada akar ya. Tidak ada akarnya ya. Nah, seperti ini tidak ada akar ya. Nah, silakan dicetak ya. Kalau dia ada ini berarti boleh kita menambahkan di sininya print ya. Langsung print juga boleh sini ya. Print X1, X2 ya kan gitu. Nah, kemudian untuk yang D sama dengan 0 boleh juga tambahkan di sini nanti print X kan gitu ya. Kita bisa tahu berapa mana yang akarnya 2, di mana yang akarnya 1, dan di mana tidak ada akar ya. Nah, ini sudah ada proses dan juga ada outputnya apa ya. X1, X2 ataukah X saja ataukah tidak ada akar ya. Bisa ditampilkan menggunakan perintah print ya. Jadi ini untuk menjawab apa namanya persamaan
kuadrat, di mana kita mencari akarnya ya, mencari X yang memenuhi persamaan tersebut ya. Itu adalah nah bagaimana kalau itu dijadikan function ya kan, jadikan function bagaimana caranya ya kan, seperti itu. Nah itu yang yang harus diubah ya, yang harus diubah berarti ada proses dan ada input, ada pemanggilnya dan ada subprogramnya ya kan. Nah ada subprogramnya itu yang harus dilakukan proses penerapan di bahasa tertentu, atau bahasa di sini kita pakai adalah bahasa Python ya. Ya kalau kita lakukan itu, maka kita ubah menjadi menjadi function ya. Nah, jadi kalau kita ubah jadi function, maka kita tambahkan di sini adalah functionnya ya, def misalnya akar ya, akar misalkan gitu ya, inputnya A, B dan C ya. Nah ini program utamanya tadi ya, A sama dengan input ya, di bawah lah ya, input ya, sama dengan A sama dengan integer ya kan, input input masukkan nilai koefisien dari X pangkat 2, B nya integer, input masukkan nilai koefisien dari X sama dengan berapa nih, mau diinput terserah. C nya ini integer juga, nah kita ngambil integer ya, input ya, masukkan koefisien konstanta nah baru nilai ini ada Y misalnya ya, memanggil nilai memanggil nilai A, B, C ini dan dikirim ke function itu akar ya, atau kita panggil akar dengan memasukkan nilai A, B, C nya begini ya, baru dipanggil langsung proses ke atas, A nya bebas, A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa, atau kan sesuai dengan soal yang tadi misalnya ya. Nah kita tulis yang menjorok ke kanan nih def nya ini ya, berarti A dan B sudah masuk, kita hitung D nya di sini ya, D B kuadrat dikurang 4 kali A bintang ya, bintang kali C. Nah ketemu D nya kayak tadi ya, nah, nilai if ya, if D nya lebih besar daripada 0 ya, titik 2 ya, X1 nya sama dengan ya kan, min B ditambah D pangkat 0,5 akar ya, dibagi 2 kali A ya. X2 nya adalah min B dikurang D pangkat 0,5 dibagi 2 kali A, udah return ya, return X1 X2 selesai kan. Else if D nya sama dengan 0 misalnya gitu ya. Nah, X sama dengan min B dibagi 2 kali A, return X. Else yang kedua, else yang terakhir adalah else yang lebih kecil ya kan, ini else. Berarti apa,
tidak ada akar ya kan, jadi X sama dengan tidak ada akar, return X, nah misalnya gitu ya, dan X. Nah itu adalah kalau kita gunakan function ya. Nah, kemudian di sini print, terakhirnya print akarnya adalah kita udah silakan coba ya, salah di mana ya silakan coba ya. Dikonversi diketik kembali menggunakan di Collapse atau di PyCharm, di mana program ini bisa diketik kembali, dijajal, dicoba, dijalankan ya, apakah berhasil atau tidak ya. Ini logic dari perjalanan perhitungan mencari akar dari persamaan kuadrat ya. Jadi itu demikian ya, salah satu jawaban ya. Ada dua jawaban ya. Jawaban pertama tanpa menggunakan function, yang kedua menggunakan function untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat ya. Itu adalah soal yang pertama ya. Berikutnya adalah soal yang kedua ya, kita coba ya. Yang soal kedua tadi adalah mencari nilai dari E pangkat X jika X-nya dimasukkan nilai 2, 3 dan seterusnya ya, bebas saja ada. Tapi bagaimana kita membuat model yang sudah kita bahas ya, yaitu E pangkat X sama dengan 1 tambah akar I1 sampai tak terhingga ya, dari E X pangkat I dibagi I faktorial ya. Ya, sebelum membahas ini ya, membahas yang lebih detail ke E pangkat X, kita sedikit membahas mengenai faktorial ya. Kalau faktorial kita punya 4 faktorial, itu kan kalau diurai menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya kan, sama dengan 24 kan gitu ya. 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6 ya kan gitu. Nah, sebutkan ini adalah perkalian yang berulang ya, pengulangan menggunakan for, mulai dari 1 dikalikan 2 dikalikan 3 ya. Maka kalau kita ambil contoh ini misalnya 4, maka ini kita untuk menghitung ini maka kita harus kita tentukan ini mau ditaruh di variabel apa nih hasil akhirnya ini ya nantinya ya. Nah, misalnya kita kasih 4 faktorial itu sama dengan kita simpan di variabel A ya misalnya. Nanti A-nya berapa sih? Harusnya kan 24 gitu kan ya. Nah, maka itu kalau kita lihatin maka karena perkalian berulang maka nilai A itu harus apa? Nilai awalnya ya. Nilai A itu harus awal karena perkalian, maka nilai awalnya adalah 1 kan gitu ya. Kemudian pengulangan. Ya, mengulang perkalian for I 1 to 4 kan gitu ya. Dan A yang baru sama dengan A yang lama dikalikan I N4. Nah, jadi apa? Ya. Right. Nilai 4 faktorial berapa jadinya? Gitu ya. 4 faktorial berapa? Nah, nilai berapa nih? Nah, ya nilainya disimpan dari A ini tadi ya. Jadi program ini A sama dengan 1 for 1 I sama dengan 1 to 4 sama dengan di bawahnya adalah prosesnya ya. A sama dengan A kali I. Itu adalah proses pengulangan ya, dan akhirnya itu menghasilkan 4 faktorial ya. 4 faktorial di situ. Berarti berapa hasil akhir nanti nilai sama dengan di sini sama dengan 24 ya.
bisa dicoba proses pengulangan ini adalah untuk menghitung 4 faktorial. Contoh ya, kalau n faktorial ya berarti sama dengan algoritma adalah A sama dengan 1 ya, for I 1 sampai n ya, kemudian A sama dengan A kali I, kan gitu ya, n4. Hanya diganti aja n-nya 4 tadi dengan n ya, itu dapat menghitung n faktorial. N-nya terserah ya, n-nya terserah. Nah, dari situ kita bisa mencoba bagaimana kalau menggunakan Python ya kan, menggunakan Python di sini ya sebagai acuan dalam pembahasan logika dan algoritma di sini ya, untuk implementasi menggunakan bahasa Python. Nah, kalau kita gunakan Python, maka algoritma yang ini ya, atau yang ini ya, maka menjadi A sama dengan 1 for I in range 1 sampai 4 ya kan. Kalau 1 sampai 4 berarti 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 di sini ya. Berarti 1 2 3 4. 5-nya enggak hitung. Ya, enggak hitung ya. A sama dengan A kali I. Ya. Udah, ini gini. Nah, Python kan seperti ini ya. 1 sampai I ya. Seperti itu ya. Untuk menghitung faktorial ya. Jadi kalau 4 berarti itu sampai 5 ya. Kalau 6 berarti itu sampai 7, 1,7 ya. Jadi di sini ini kalau contoh kita ambil yang ini ya. Seperti ini. Ini Pythonnya ya. Nah, sedangkan di dalam yang E pangkat X ini itu faktorialnya itu ada di dalam looping pengulangan sigma itu ya. Berarti proses yang I faktorial itu ada di dalam for-nya sigma ya, for-nya sigma. Nah, untuk ini kita harus memastikan masing-masing proses ya, faktorial maupun yang sigma ini ya. Itu yang harus diperhatikan kita untuk menghitung E pangkat X ini ya. Nah, untuk itu pertama kali adalah ya, menghitungnya adalah kita berpatokan kepada yang terjadi pengulangan ya, yang faktorial maupun yang sigma. Satunya nilai 1 yang ini 1 plus ini ya, itu belakangan nanti diolahnya ya. Kita hitung belakangan diolahnya ya. Nah, kita anggap ini ya adalah variabelnya apa nih ya. Semua dulu lah ya. Ini berada di mana sigma ini ya. Kita kasih variabel misalnya A ya. Nanti prosesnya itu disimpan akhirnya di variabel A itu berapa nilainya. Tapi di dalam pengulangan sigma ini ada pengulangan lagi ya. Ada pengulangan lagi untuk menghitung faktorial nih. Nah, ini kita kasih B misalnya ya. Nah, itu yang jadi proses perhitungan E pangkat X ini ya. Maka kita proses ya ini inputnya apa? Yaitu nilai X yang kita cari, E pangkat 2, E pangkat 3, E pangkat 5 misalnya seperti itu. Dan maka kita harus menentukan X sebagai variabel input ya. Kita tulis ini adalah int misalnya, integer ya, input. Kemudian masukkan nilai X. Ya, masukkan nilai X sama dengan berapa nih? Ya, di Pythonnya nih ya. Kemudian n-nya. Nah, ini kan tak terhingga nih, sigma I sama dengan 1 sampai tak terhingga, harus dikasih batasan, misalnya n ya. Nah, berarti kan sigmanya simbol tak terhingga ini kita ganti dengan n ya. Jadi integer, nah, kita masukkan nih. Nah, itu kan terkait dengan sukunya ya, masukkan nilai n-nya itu adalah terkait dengan jumlah sukunya nanti nih.
di situ kan sampai tak terhingga ya. Nah, kita harus mau kamu 500, mau 1000 terserah ya. Kita masukkan terserah lah itu berapa nilainya. Misalnya makin besar makin bagus, misalnya n sama dengan 100, n-nya sama dengan 1000, n sama dengan 500 ya, kita masukkan. Nanti kita bandingkan dengan perhitungan E pangkat X-nya di kalkulator. Apakah sama ya? Nah, kemudian tadi nilai A-nya itu disimpan untuk menghitung sigmanya secara keseluruhan ya. Maka A itu ya, kita hitung pertama kali sigma 1 ya. Ya, 1. Karena A adalah sigma, maka nilai pertama kali adalah sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya. Kemudian pengulangan for ya, I ya. I-nya sampai tak hingga, tapi di sini sampai n ya, harus berhingga. Ya, in range 1 sampai n plus 1 ya. Karena kalau sampai n berarti n plus 1, sampai 5 berarti sampai 6,6. Nah, 6-nya kan nggak dihitung. Sampai 5, n plus 1 ya. Kemudian, nah baru di sini B-nya adalah faktorial ya. B-nya harus dihitung berapa I-nya ini. Berapa I faktorial? Apa 2 faktorial ditaruh simpan di B, tergantung I-nya kan. Jadi I-nya tergantung tahap I ke berapa. Nah, pada I sama dengan 1 berarti 1 faktorial. Nah, karena di sini B, maka dalam perhitungan sigma ini harus dihitung dulu B-nya berapa, maka B-nya harus dihitung ya. Titik 2 sini ya. B sama, kalau dia B adalah faktorial maka nilai pertama 1 ya. For J, jangan I. For J in range ya, in range 1 sampai berapa? Ya, sampai I. Ya. I plus 1. Kalau I-nya 2 berarti 3 di sininya, tambahin 1. Kalau cuma nggak pakai tambah 1, nanti kalau I-nya sama dengan 2, nggak dihitung 2-nya. Perhitung looping yang keduanya nggak dihitung ya. Jadi pakai plus 1. Nah, di sini B titik 2, B sama dengan ya, ini B ya. B sama dengan B kali ya. B kali J. Nah, B kali J ya. Selesai perhitungan B, maka baru dihitung A-nya lagi. Karena ada sigma, A sama dengan A plus ya. A plus apa? X pangkat I ya, I pangkat I dibagi hasil faktorialnya B. Nah, baru B lagi dihitung lagi untuk I yang kedua. I sama dengan 3, I sama dengan 4, sampai I yang sama dengan 500, misal suku yang ke-500. Nah, seperti ini perhitungannya ya. Sehingga nanti nilai dari E pangkat X-nya, E pangkat X sama dengan 1 ditambah A ya. Karena nilai hasil besar dari sigmanya itu kan A. Nah, 1 tambah A. Nah, baru yang angka 1 ikut ya. Sehingga cetak print ya. Nilai E pangkat. Nah, kan gini. E pangkat X adalah EX. EX adalah variabel untuk menghitung nilai dari E pangkat X. Nah, inilah program Python untuk menghitung E pangkat X ya. Silakan diubah menjadi bentuk pemrograman yang mengikuti atau menambahkan functionnya ya. Jadi proses perhitungan sigmanya 1 plus sigmanya itu di dalam functionnya misalnya, boleh saja ya. Silakan diubah itu. Nah, ini adalah program dari perhitungan
E pangkat X. Ya, silakan dibandingkan E pangkat X yang menggunakan Python ini dan juga E pangkat X yang menggunakan kalkulator. Ya, silakan dicoba apakah benar ya. Ini kan perlu berlatih ya. Ini kan tulisan tangan, silakan dikonversi, diketik kembali di editor Python ya, silakan kemudian di running, dijalankan apakah benar atau tidak ya. Apakah hasilnya sama dengan kalkulator atau mendekati kalkulator, mana yang lebih akurat, menggunakan yang Python atau kalkulator ya. Silakan dicoba. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini untuk materi logika dan algoritma ya, mengenai function. Kemudian juga ada terkait contoh untuk membuat function. Yang pertama adalah perhitungan mencari akar persamaan kuadrat, dan satu lagi adalah untuk menghitung E pangkat X ya. Di dalamnya ternyata menggunakan X itu bisa dibentuk yang lain ya, yaitu dalam bentuk akar, dalam bentuk deret ya, deret Maclaurin ya. Demikian ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.